Selamat datang di channel Pagar Gaib, tempat di mana misteri, kegelapan, dan kisah-kisah yang tak terjamah logika menguak perlahan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah kelam yang tak pernah selesai diceritakan. Subscribe dulu, karena malam ini, kita akan membawa kalian ke sisi tergelap dari kisah seorang TKW yang namanya kini viral di seluruh negeri. Ia pergi demi mimpi, demi keluarga, demi masa depan. Tapi tak pernah pulang. Yang kembali, hanyalah tubuh tanpa nyawa, dengan bekas luka yang menyimpan rahasia paling kelam. Inilah kisah nyata yang terinspirasi dari kejadian tragis, Dara yang tak pernah pulang, tragedi TKW di Kamboja. Dara Kartika, 23 tahun, tinggal di desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Ia gadis sederhana dengan impian besar. Ayahnya petani, ibunya penjual sayur. Hidup pas-pasan tak pernah membuatnya kehilangan semangat. Sejak kecil, Dara ingin menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarga. Suatu hari, seorang tetangga memperkenalkan Dara pada agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Kerja di luar negeri, gajinya dolar. Bisa beli rumah, bisa bayar utang keluarga. Begitu rayunya. Mata Dara berbinar. Ia ingin mengubah nasib. Orang tua Dara ragu. Tapi setelah melihat brosur dan mendengar cerita sukses dari para TKW lain, mereka akhirnya merestui. Dara pun mendaftar dan hanya 2 minggu kemudian, ia siap berangkat ke Phnom Penh, Kamboja. Perjalanan ke Phnom Penh seperti mimpi. Dara belum pernah keluar kota, apalagi keluar negeri. Tapi begitu sampai, tak ada senyum hangat. Ia dijemput lelaki bertubuh besar dan dibawa ke rumah tua yang dijaga ketat. Ada 5 perempuan lain di sana. Katanya mau kerja di restoran? Tanya Dara pelan. Semua yang datang ke sini bilang begitu. Jawab seorang perempuan tua dengan suara getir. Dara mulai curiga. Tak ada tanda-tanda restoran, tak ada kontrak kerja, hanya dinding beton dan jendela teralis. Hari itu Dara sadar, ia ditipu. Hari-hari Dara berubah menjadi neraka. Ia dan perempuan lain dikurung dalam sebuah rumah bertembok tebal tanpa jendela terbuka. Udara pengap, sinar matahari nyaris tak pernah masuk. Mereka tidur berdesakan di lantai, dengan tikar tipis sebagai alas. Para penjaga bersikap kasar. Makanan datang tak tentu waktu. Kadang pagi, kadang malam. Sering kali basi. Air minum terbatas. 1 ember air harus dipakai bersama untuk mandi dan minum. Dara yang terbiasa hidup bersih dan rapi, mulai terbiasa dengan aroma keringat dan kotoran. Kalau kamu nurut, kamu bakal aman, kata seorang perempuan muda bernama Yuni yang sudah 3 bulan di sana. Tapi Dara tak bisa membayangkan tunduk pada tempat seperti ini. Ia tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Semua terasa samar, abu-abu. Setiap malam, suara tangisan jadi nyanyian pengantar tidur. Kadang terdengar suara benda jatuh, jeritan pendek, lalu hening. Seolah rumah itu menelan suara tanpa jejak. Dara mulai kehilangan rasa waktu. Tak tahu kapan pagi, kapan malam. Dara akhirnya dijemput. 2 pria bertubuh besar datang dan menyeretnya ke mobil. Ia dibawa ke sebuah hotel lusuh di pinggir kota. Ruangannya dingin, dengan bau asap rokok dan alkohol. Dara menggigil. Di sana, ia diperkosa oleh 3 lelaki asing yang datang bergiliran. Mereka tak bicara. Mereka hanya tertawa dan menyiksa. Dara berteriak, tapi tak ada yang datang. Ia mencoba melawan, tapi ditampar, ditinju, dijambak. Bajunya disobek, tubuhnya dibekap. Selesai kejadian itu, ia dibuang di kamar mandi hotel. Ia pingsan, lalu sadar di dalam mobil, kembali ke rumah penyekapan. Saat tiba, ia dipukul karena dianggap merusak klien. Tubuhnya lebam, bibirnya pecah, perutnya terasa sakit luar biasa. Hari-hari berikutnya menjadi gelap. Dara tak ingin makan, tak ingin bicara. Ia hanya menatap langit-langit kusam dan berharap semuanya hanya mimpi. Tapi setiap rasa sakit mengingatkannya. Ini nyata. Ia benar-benar hidup dalam neraka. Suatu malam, saat penjaga sedang berpesta minuman keras di luar, Dara melihat kesempatan. Ia mengendap-endap masuk ke ruang penjaga dan berhasil mencuri sebuah ponsel dari dalam laci meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi peta dan mengirim lokasi ke kakaknya lewat pesan singkat. Tolong, aku di Kamboja, mereka jahat. Aku nggak tahu harus kemana, ini lokasiku.
Kakaknya yang menerima pesan itu panik. Ia segera menghubungi BP2Mi dan mengunggah cerita Dara ke media sosial. Tagar selamatkan Dara mulai ramai diperbincangkan. Tapi, sindikat itu cepat tanggap. Mereka menemukan ponsel yang hilang, memeriksa semua penghuni, dan menemukan Dara yang sedang gemetar ketakutan di sudut kamar. Ia dipukul dengan tongkat, rambutnya dijambak, lalu diseret ke ruang bawah tanah. Mereka mengikat Dara dan memindahkannya malam itu juga. Lokasi berubah. Tak ada lagi sinyal, tak ada lagi celah. Hanya tembok beton dan lampu putih menyilaukan. Hati Dara semakin patah. Usahanya gagal. Tapi ia belum menyerah sepenuhnya. Dara dibawa ke tempat yang lebih sunyi. Sebuah bangunan tak dikenal, dengan alat-alat medis yang tak layak. Di sana, ia dibius dan ketika sadar, perutnya terasa perih. Ia melihat darah, rasa sakit yang menyayat. Ia tahu, ginjalnya diambil. Dara berteriak, tetapi lemah. Tak ada yang datang. Beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai dingin. Ia sadar, ini akhirnya. Ia hanya ingin pulang. Tapi tubuhnya tak mampu lagi. Beberapa hari kemudian, tubuh Dara ditemukan di pinggiran sungai kecil dekat perbatasan. Tubuhnya tak utuh. Identitasnya tak diketahui karena tak ada dokumen yang tersisa. Tapi tato kecil di pergelangan tangan kirinya menjadi petunjuk. Aktivis HAM menemukan kasus ini dan menyelidiki lebih lanjut. Dari bekas luka operasi hingga laporan orang hilang, semuanya mengarah pada satu nama, Dara Kartika. Kisah Dara viral. Media sosial dipenuhi tagar Justice for Dara. Orang-orang tergerak. Pemerintah Indonesia bereaksi. Penyelidikan besar-besaran terhadap agen penyalur tenaga kerja dilakukan. Beberapa pelaku ditangkap, tapi banyak yang masih bebas. Tubuh Dara akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ia disambut isak tangis dan kemarahan. Desa kecilnya menjadi saksi bisu tragedi perdagangan manusia. Hari-hari berlalu setelah jasad Lastri dipulangkan ke Indonesia. Namun duka dan misteri masih menyelimuti keluarga dan masyarakat yang mengikuti kasusnya. Masyarakat Indonesia, terutama di desa tempat tinggal Lastri, berkabung dengan kemarahan dan kesedihan. Namun, keluarga Lastri tidak hanya ingin berkabung. Mereka ingin jawaban. Mereka ingin keadilan. Pihak LSM yang membantu kasus ini, bersama dengan organisasi HAM internasional, mulai menggali lebih dalam praktik-praktik kelam yang terjadi di wilayah perbatasan Kamboja, tempat para TKW disekap, disiksa, bahkan dijadikan korban perdagangan organ. Salah satu investigator bernama Bu Rara, mantan diplomat dan aktivis perlindungan pekerja migran, datang langsung ke Kamboja untuk mengusut kasus Lastri. Kami tidak bisa membiarkan kasus Lastri hanya menjadi berita yang berlalu. Ini adalah pintu pembuka dari ratusan bahkan ribuan kasus serupa yang belum terungkap, ujar Bu Rara dalam wawancaranya dengan media. Dengan akses yang dimilikinya, Bu Rara berhasil mengumpulkan data dari rumah sakit kecil dan klinik ilegal yang tersebar di sekitar perbatasan. Ternyata, ada jaringan besar mafia organ tubuh manusia yang bekerja sama dengan pihak keamanan lokal korup. Lastri bukan satu-satunya korban. Di antara tumpukan dokumen, rekaman CCTV, dan wawancara dengan mantan tahanan yang berhasil kabur, nama Lastri kembali muncul sebagai saksi bisu kejahatan tersebut. Salah satu bukti paling mencengangkan adalah video rekaman sebelum Lastri dieksekusi. Dalam rekaman itu, Lastri dalam keadaan sangat lemah, berkata lirih kepada seorang pekerja medis. Kalau saya tidak selamat, tolong bilang sama ibu saya cuma ingin bantu keluarga. Saya nggak tahu ini akan jadi begini. Video itu viral. Tangis ibu Lastri pecah saat menyaksikannya. Satu kampung larut dalam duka dan kemarahan. Tagar keadilan untuk Lastri kembali menggema. Kali ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara yang mulai menyadari betapa buruknya nasib para pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan. Pihak Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja ditekan habis-habisan. Di DPR, beberapa anggota dewan bahkan mengusulkan pembentukan badan independen yang mengawasi penempatan TKW ke luar negeri. Sementara itu, Bu Rara dan timnya berhasil menyerahkan bukti-bukti kuat ke Interpol, yang kemudian memulai operasi gabungan untuk membongkar jaringan kriminal tersebut. Salah satu pelaku utama yang diduga sebagai dalang jaringan ini, seorang pria berdarah campuran yang dikenal dengan nama samaran, Dokter Hitam, ditangkap di sebuah villa mewah dekat Phnom Penh. Dalam penyergapan itu ditemukan alat-alat medis, daftar korban,
dan catatan transaksi penjualan organ. Nama Lastri tercantum di dalamnya. Warga Indonesia menonton penangkapan itu melalui siaran berita internasional. Tangis haru dan amarah membaur. Akhirnya, perlahan-lahan, kebenaran yang selama ini terkubur mulai terbuka. Namun, meski pelaku sudah mulai ditangkap, rasa keadilan belum sepenuhnya pulih. Lastri tidak akan kembali. Mimpi-mimpinya tidak akan hidup lagi. Tapi perjuangannya, pengorbanannya, kini menjadi simbol perlawanan terhadap kekejaman dunia yang selama ini mengabaikan suara para pahlawan devisa. Dan dalam doa-doa panjang masyarakat, nama Lastri kini bukan hanya dikenal sebagai korban, tapi sebagai pahlawan. Jangan lupakan Lastri. Jangan biarkan satupun TKW menjadi korban berikutnya. Setahun setelah kepergian Dara, kasus serupa berhasil dicegah berkat kesadaran publik yang tumbuh dari tragedi itu. Di berbagai kota, muncul posko bantuan hukum dan perlindungan bagi calon TKW. Edukasi tentang bahaya sindikat perdagangan manusia menjadi kurikulum penting dalam pelatihan kerja migran. Lembaga-lembaga kemanusiaan yang dulu hanya punya sedikit relawan kini dipenuhi oleh generasi muda yang terinspirasi dari kisah Dara. Mereka tak mau tragedi seperti itu terulang. Mereka menjadi pengingat, pelindung, dan suara bagi mereka yang belum bisa bersuara. Film dokumenter berjudul Dara yang Tak Pernah Pulang diputar di festival internasional. Di dalamnya, kisah Dara diceritakan kembali lewat surat-surat dan pesan terakhirnya yang sempat diselamatkan oleh aktivis HAM. Dunia pun menoleh. Dukungan datang dari berbagai negara. Kasus-kasus serupa mulai terbuka. Orang tua Dara tak lagi menyimpan dendam, melainkan tekad. Mereka mendirikan yayasan atas nama putri mereka, Yayasan Kartika Pelindung Perempuan. Yayasan itu kini menjadi rumah sementara bagi para perempuan yang hendak bekerja ke luar negeri, memberikan pelatihan, dokumen legal, dan perlindungan hukum. Dara memang telah tiada, tetapi namanya hidup. Menjadi tamparan bagi negara, menjadi pelajaran bagi generasi, dan menjadi cahaya dari kegelapan yang pernah menelan dirinya. Di setiap langkah perempuan Indonesia yang kini berangkat bekerja ke luar negeri dengan jalur resmi dan perlindungan hukum, ada semangat Dara yang mengiringi. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pahlawan.